kemarin udah judul apa? Skripsinya. Itu tentang apa ini? Tindakan HB. HB apa? Inisial nama. Oh, nama. Ini area bandara. Ada izin dari ada izin dari pihak otoritas ya. Otoritas. Coba ada cerita sedikit ini di ilmu nih. Balik kanan. Balik kanan. Balik kiri. Balik kanan. Balik kanan. Let me introduce myself. My name is Julian Cinta Putrakaru. I'm 26 years old. I currently live in Mimika, Papua. I graduated from Binus University, majoring in Information System, and applied for Kejaksaan Republik Indonesia for computer formation. Level berapa nih bahasa Inggrismu? Siapa? Katanya kamu ambil peran apa kamu? I hope I can help Kejaksaan Republik Indonesia with my skill for better extension. Terus kamu mengetahui tentang kejaksaan dari mana? I know from internet and from my friend. Tidak semua masih bisa ya. Terus kamu kan nama Arif, keluarga, pendidikan. Saya ambil di SMA juga kemudian di SMP di Universitas Paulus Jayapura di Jayapura, kemudian saya melanjutkan di SMA di Unpad Jayapura dan saya menyelesaikan S1 saya di Universitas Brawijaya Malang di Fakultas Ilmu Komputer jurusan Teknik Komputer. Secara psikologi, I was born in Wamena 10 April 1996 and my father's name is Teopoli and my mother's name is Welcome Rajagara. I'm the third child and from four brothers, and I went to SD Rebecca Santo Paulus, Wamena, and I went to the elementary school at SMP Rebecca Santo Paulus, and I finished my senior high school in Four Senior High School Jayapura, and I went to college at Brawijaya University and Faculty of Computer Science, and I'm mastering at the Computer Engineering. And my opinion about my experiences in my college life is I actually like it because at my university time I really enjoying studying academic and non-academic. Like besides I'm learning the information technology through my faculty, I joined the extracurricular activity too. So I'm enjoying it and I'm really happy about my experiences in college life. And about information technology, my thesis is about implementation the KNN. KNN is KNN, I mean
is the K-nearest neighbor. It's an algorithm that I use to classify human facial expression, I meant, and it was classified by Arduino and using muscle sensor. Yes, that's it, sir. Oke. Kamu dari informatika ya? Dari komputer ya? Teknik komputer. Terus kamu ini mendaftar di kejaksaan. Namamu, keluargamu, pendidikan terakhirmu, masuk di motivasi di kejaksaan seperti apa, terus mengetahui tentang kejaksaan itu dari mana. Minimal 5 menit kalian bicara dalam bahasa Inggris. Oke? Sebutkan nama lengkapnya. The opportunity to make me speak in English. Let me introduce myself. My name is Muhammad Arif Wijayanto. I am 28 years old and I am graduate from Islamic University of Indonesia, and I am bachelor graduate, and I am also graduate from Cendrawasih University in akuntan, and I am why I want to join the kejaksaan is I am want to be ASN, and I am ready to contribute to the nation in Indonesia, and I am also had three brother, and I am and in my free time I also play soccer, and my favorite hobby is badminton and soccer and basketball. Thank you. I'm expecting to join the competition kejaksaan in this year. Thank you. I was born in Momena at 10th April 1996. So then I'm 25 years old this year, and I have 3 brothers, and I'm the 4th child in the family. I went to Brawijaya University at Faculty of Computer Science. I'm bacheloring in engineering. Then I live at Kota Raja. My motivation to join the Kejaksaan Agung Republik Indonesia is because I want to become a civil servant and I want to contribute to the nation. My hobbies are swimming and read books, so I like science fiction and fiction things. Well, I guess that's all that I can share today. Thank you. Sekarang kamu dengan kejaksaan itu apa yang menjadi dasar kamu bisa tertarik untuk masuk bergabung di kejaksaan? Kewenangannya luas. Oke, dan saya lihat dari semua profesi hukum yang memiliki kewenangan luas untuk masuk, yang punya akses masuk ke dalam masyarakat itu dari kejaksaan, Pak.
Dari mana kamu bisa melihat kejaksaan bisa masuk ke segala lini masyarakat? Apa buktinya? Di Merauke banyak, kalau dari kejaksaan biasa penyuluhan ke kampung atau ke sekolah. Skripsi kamu tentang apa? Hak-hak tersangka dalam Hak? hak-hak tersangka, implementasi hak-hak tersangka dalam proses penyidikan di Polres Merauke. Hak-hak tersangka ya? Siap. Oke. Untuk mendapatkan upaya hukum bila nanti tersangka tersebut dalam pengadilan tingkat pertama dinyatakan bersalah, apa saja yang menjadi hak tersangka dari yang kamu ketahui? Bisa melakukan upaya hukum seperti banding. Jika belum puas dan banding bisa kasasi. Ancaman hukuman berapa yang diwajibkan tersangka itu didampingi penasihat hukum? Siap 5 tahun. Contohnya Pembunuhan berencana. pembunuhan berencana. Terus Terus kesusilaan. silakan. Terus kekerasan terhadap anak. Kamu tertarik nggak dengan penegakan saja yang dilakukan oleh Jaksa Agung terkait penegakan hukum HAM, hak asasi manusia? Kamu harus tahu itu, ya. Oke, balik ke depan. Henry Kel Johan. I live in Kotaraja. I am 27 years old and my hobbies play football and I like volleyball. Bergabung dengan kejaksaan. Bahasa Indonesia, bahasa Papua boleh. Kalau kamu bisa bahasa Papua, kamu tunjukkan. Kamu dari daerah Papua. Ya, Coba. di sini saya gitu. Motivasi saya untuk kerja masuk sebagai jaksa. Yang pertama awalnya sejak saya masih SMA, saya sekolah di SMK dan jurusan saya kantoran. Di situ ada program sekolah yang terutama praktek kerja industri praktek lapangan, dan saya ditempatkan di Kejaksaan Negeri Serui. Setelah saya ditempatkan di situ, saya juga mengikuti Bapak Jaksa, mengikuti sidang. Waktu itu saya ikut mengawal tahanan. Dari situ saya sudah mulai tertarik dengan pekerjaan sebagai jaksa. Kemudian dari situ saya masuk di Fakultas Hukum Uncen, dan karena saya tertarik saya masuk di situ hingga saya lulus dan saya mengikuti tes kejaksaan. Berapa IPK kamu? 3,49. 2,49. Siap. Apa yang menjadi andalan dalam bidang hukum yang kamu geluti? Hukum pidana, hukum perdata, atau hukum acara lain? Pidana. Siap. Boleh saya tanya? Jaksa Agung Muda, pidana militer di Kejaksaan Agung. Yang kamu ketahui tentang pidana militer itu sendiri apa? Mengatur apa? Siapa yang diatur? Objeknya siapa? Subjeknya siapa? Kalau pidana militer dilakukan oleh TNI. Terus kaitannya dengan dominus litis apa? Kenapa militer langsung bergabung atau ada dalam lingkup di Kejaksaan Agung atau di Kejaksaan? Dominus litis nggak tahu? Saya lupa. Nggak tahu dominus litis atau hukum pidana? Gimana ya? Kamu 3,49 ya? IPK-nya? Sudah baca tadi saya. Sudah lupa? Lupa karena grogi apa lupa karena memang tidak tahu? Atau bagaimana? Gak apa-apa, ini pelajaran buat kamu nanti ke depan. Siap, Pak. Karena nanti ketika kamu memang berhasil lulus, nanti ada tes PPJ juga nanti kan? Siap, Pak. Ya, menjadi jaksa itu tidak mudah. Siap. Ya, Siap. oke. Terus bagaimana selama ini pelaksanaan kepanitiaan seleksi yang dilaksanakan oleh Kejati ini? Menurut kamu testimoninya apa? Secara jujur kamu katakan. Saya panitia sudah bekerja dengan baik, selalu memberikan kami informasi tepat waktu, dan kami juga selalu mendapat informasi yang baik, sehingga walaupun kemarin di tes kesehatan
ada peserta yang seharusnya tesnya belakang, tapi itu hanya miskomunikasi dari pihak rumah sakit, namun semuanya bisa diatur dengan cepat sehingga kami juga dapat melakukan tes kesehatan dengan selesai. Oke. Ya. Ada pungutan biaya yang dilakukan oleh baik panitia atau rumah sakit? Sampai dengan sekarang tidak ada pungutan biaya apapun pada kami. Apakah Anda merasa bahwa semuanya transparan? Ya, yang saya lihat sampai sekarang semuanya transparan. Objektif ya. Iya. Terima kasih. Siap, sudah. Izin, kasih. Silakan. Ciptakan keadilan. Ciptakan kedamaian. Mana yang benar? Ciptakan kedamaian atau keadilan? Hah? Kalau kedamaian tidak ada di kejaksaan. Kalau yang bisa membuat damai itu apa? Dewan Keamanan PBB. Coba yang benar. Kamu kuliah atau motivasi di kejaksaan seperti apa? Jaksa itu apa menurut kamu? Pandangan? Hah? Tenang. Ya, menurut kamu yang kamu tahu tentang jaksa itu apa jaksa? Kamu suaramu lebih keras sedikit. Gugup. Gimana kamu menghadapi pengacara ini terdakwa sama hakim? Tegas, kamu tegas, tenang, pikiran, jawab. Yang kamu ketahui tentang jaksa apa? Ini mental nih, ujian mental kamu ini. Ya. Kamu masuk di kejaksaan, yang tahu kamu jaksa. Kamu kenal jaksa dari mana? Mengetahui tentang kejaksaan dari mana? Hah? Nixon. Saudara Pak Nixon. Nanti tanya sama Pak Nixon. Pak Nixon, jaksa itu apa? Ya, Pak Nixon kan jaksa kan? Kamu masuk sini secara sadar atau disuruh orang? Sadar. Kamu harus tahu tentang kejaksaan itu apa. Jadi supaya kamu belajar mencintai institusi sendiri. Jika kamu bekerja dengan rasa cinta kepada institusi atau lembaga, insya Allah pekerjaan kamu itu betul-betul ikhlas dan tulus dan akan mengabdi dengan benar. Itu filosofi ya. Ya, bagi teman-teman nih, saudara-saudara semua ya, adik-adik. Cintailah institusi kalian. Ya, institusi atau lembaga, kalian pasti akan menjaga nama baik institusi kalian. Oke, Medina, silakan duduk. I have passion to contribute in law region in Indonesia. So I have applied for several tests in police officer or in army, but I was failed. So when I heard that Kejaksaan Agung Republik Indonesia open recruitment with my major, so I apply for this job. I apply to join Kejaksaan Agung Republik Indonesia. And my second motivation is because I believe that my skill can contribute in Kejaksaan Agung Republik Indonesia to help the attorney and the prosecutor to improve their job. Maybe that's all, sir. Oke, thank you. Coba kamu jawab dalam bahasa Indonesia. Dan kamu daftar di formasi apa? Siap. Saya mendaftar di formasi Pranata Komputer. Sekarang dalam bayangan kamu sebelum masuk kejaksaan. Kejaksaan kan aparat penegak keadilan. Siap. Di antara aparat penegak keadilan yang lainnya. Siap. Menurut kamu, jujur, kamu harus jawab jujur. Siap. Kejaksaan itu seperti apa dibanding dengan aparat penegak hukum lainnya? Kalau menurut saya kejaksaan itu lebih dalam bidang penuntutan. Jadi mereka
Kalau misalnya kepolisian kan umum, misalnya ada pelaporan itu berarti mereka akan melihat dari korban dan tersangka. Kalau misalnya dari kejaksaan berarti mereka lebih berfokus ke tersangka. Jadi ya oke. Yang menurut kamu penilaian kamu kinerja kejaksaan dibanding instansi penegak hukum lain seperti apa? Kejaksaan saat ini? Ya, mungkin dari beberapa berita yang saya dengar untuk Kejaksaan Agung Republik Indonesia, terutama dari Jaksa Agung, Bapak Profesor Dr. Sanitiar Burhanuddin SHMM, dia memberikan beberapa terobosan, terutama dalam beberapa waktu lalu yang mungkin sudah agak lama sih, yang ada beberapa kasus korupsi yang ditindaklanjuti secara tegas dari Kejaksaan Agung. Jadi menurut saya Kejaksaan Agung salah satu institusi yang memiliki integritas tinggi, tingkat kejujuran, dan bisa menjunjung tinggi tugas-tugas pokok yang telah diberikan kepada Kejaksaan Agung. Terima kasih. Oke. Jadi indeks kepercayaan masyarakat atau publik terhadap kejaksaan seperti apa? Kalau misalnya untuk indeks kepercayaan publik, saya rasa mungkin kalau misalnya dari sisi publik, terutama yang belum tahu tentang kejaksaan, itu lebih banyak daripada yang tahu. Mungkin kalau misalnya dari segi umum, kalau misalnya penegakan hukum lebih ke arah polisi. Cuman kalau bagi yang mereka yang sudah memahami tentang Kejaksaan Agung, saya rasa mungkin indeks kepercayaannya sedikit lebih tinggi dari kepolisian. Izin Bapak, nama saya Sanisa Audrey Chandra, asal saya dari Merauke, Bapak. Izin Bapak, nama saya Dewinta Faradila Ismail, asal dari Merauke, Bapak. Izin Bapak, nama saya Cindy Bella Devina, asal dari Wamena. Kamu semua hari ini sudah mengikuti tes wawancara.